Omi, kau teh bercinta ya dengan dia. Oh my god, dalam pikiran aku kalau bercinta itu kan berarti melakukan. Ojo kelalen di subscribe. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Yuami TV. Yeay. Jika di video sebelumnya aku tuh membahas tentang bahasa Melayu dan aku versuskan ke bahasa Jawa gitu ya. Nah, di video kali ini tuh aku mau membahas bahasa Melayunya aja nih teman-teman. Jadi bahasa Melayu Kalimantan yang digunakan oleh masyarakat sini dalam sehari-hariannya gitu ya. Oke, langsung saja. Kata yang pertama, jika kita itu mau menanyakan, suami kamu kerja di mana gitu ya. Suamimu kerja di mana dalam bahasa sininya tuh? Laki kau kerja tang mana? Jadi di sini kalau menyebut suami itu laki ya teman-teman. Laki kau, lakimu. Laki kau kerja tang mana? Lakimu kerja di mana? Suamimu kerja di mana? Nah, lanjut. Kalau kita menanyakan orang hamil gitu ya. Kamu hamil berapa bulan? Kau bunting berapa bulan? Nah ini nih, aku yang awal-awal di sini tuh sempet kaget gitu teman-teman, karena orang sini kalau menyebut hamil gitu ya bunting, dalam pikiranku kan kalau bunting itu untuk sapi gitu ya, untuk kerbau gitu kan, tapi di sini tuh ya nyebut orang hamil itu orang bunting gitu. Jadi oke lah, aku cukup paham lah ya sampai di sini gitu ya. Bukan berarti orang tersebut ngejek gitu, ngolok. Kok nyebutnya bunting sih nggak hamil gitu ya? Ya emang bahasanya kayak gini, hamil itu sebutan untuk orang hamil, bunting itu sebutan orang hamil. Oh my god, lanjut. Kalimat berikutnya yaitu jika kita menanyakan pacaran gitu. Kamu pacaran sama si A gitu. Kamu bercinta dengan dia, kamu bercinta sama si A. Bercinta. Jadi sini tuh orang sini kalau nyebut pacaran itu bercinta. Aku awal-awal tuh shock teman-teman, karena aku tuh sempat jadian gitu sama orang sini. Nah, temanku itu ada yang ngomong gitu, Omi. Ini ya, logatnya itu Omi. Jadi kata-kata kalau memanggil teman gitu atau ibu atau siapa tuh ada O-nya ya depannya. Omi, kau teh bercinta ya dengan dia. Oh my god, dalam pikiran aku kalau bercinta itu kan berarti melakukan seperti itu, tapi ternyata bercinta dalam bahasa sini itu artinya pacaran gitu ya. Oke, lanjut. Ketika kita menanyakan kegiatan mencuci piring gitu ya. Cuci piring dalam bahasa sini yaitu basuh baban. Jika seseorang ibu menyuruh anaknya nyuci piring, pergi msu, basuh baban. Pergi cuci piring gitu. Jadi orang sini kalau nyebut ndo, kalau orang Jawa ya, itu su. Aku tuh pernah ya sempet kesel gitu. Kenapa orang itu manggil aku su gitu? Su itu maksudnya ndo, su itu maksudnya ya panggilan untuk adik-adik gitu, panggilan kesayangan, panggilan untuk orang tua ke anak lah ibaratnya. Sering sekali orang sini kalau nyebut anaknya itu osu gitu ya. Oke, lanjut. Terus ada kata aku pergi ke sawah. Saya pergi ke lakau. Saya pergi ke lakau. Jadi orang sini kalau nyebut sawah itu lakau. Terus pergi, bukan pergi tapi pergi. Jadi R-nya itu hilang gitu teman-teman. Karena lidah orang sini kalau nyebut pergi gitu itu pergi gitu, kayak ngilangin R gitu, kayak ngilangin huruf R gitu ya. Oke, lanjut. Raisa. Nah, ini sama aja nih, sama kayak yang tadi ya, pergi, kata pergi jadi pergi gitu kan. Raisa ini kan sebuah nama gitu, ada R-nya. Kalau orang sini susah nyebut Raisa gitu, pasti R-nya itu nggak jelas. Raisa kayak gitu deh. Terus misalkan ada namanya Rara gitu ya, Rara. R-nya itu agak hilang. Demikian pula dengan kata Z. Misalkan ada orang bernama Riza. Jadi orang sini kalau nyebut Z itu J, jadinya Rija. Z jadi J, Rija. Kenapa agak kebarat-baratan? Ya, emang sih agak kebarat-baratan. Soalnya orang sini kalau nyebut kenapa itu juga kenapa kayak gitu? Why? Ngapa macam tuh? Berarti kan
Why kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris kan artinya kenapa ya, mengapa gitu. Nah, orang sini emang agak ke barat-baratan. Oke, lanjut kata yang berikutnya. Untuk memilih gitu ya, tahu atau tempe. Tahu atau tempe. Ini kan ada dua pilihan gitu ya. Jadi orang sini kalau nyebut mempertanyain gitu, melakukan pertanyaan kepada orang lain gitu dengan kata atau. Jadi tahu atau tempe, nyebutnya tahue tempe. Jadi belakangnya itu ada e-nya. Tahue tempe. Kau mau tahue tempe. Kamu mau tahu atau tempe. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kalau ada seorang ibu-ibu gitu mengatakan anaknya gitu manja gitu ya, pasti orang sini nyebut ketuaan dimanja. Diyakini teh ketuaan dimanja. Ketuaan dimanja. Jadi ketuaan itu bisa diartikan sebagai terlalu dimanja, udah kebiasaan dimanja gitu dari kecil. Jadi mereka nyebut itu ketuaan dimanja. Oke, lanjut. Kalau kita mengungkapkan, mengekspresikan sesuatu gitu yang menggelitik hati gitu, atau kita biasa nonton serial kartun gitu, drama komedi gitu ya, kita pasti akan bilang, ih gelik nyawaku nengok teh, ih gelik nyawaku nengok teh, ih gelik nyawaku nengoknya. Nah, menggelitik hati itu orang sini kalau nyebutnya itu gelik nyawa, gelik nyawaku, geli ya. Nyawa, lagi, kita bertemu dengan huruf lagi. Lanjut. Oh ya, ngomongin soal bahasa sini ya. Aku tuh dulu pernah bersekolah di sini ya. Jadi pertama kali mos gitu ya. Aku tuh bilang sama temenku, aku nggak suka sama si kakak ini soalnya galak. Aku ngomong, nah kurang ajarnya itu temenku bilang sama kakak yang ngajarin itu, bilang mengadu domba gitu. Tuh si Ami katanya nggak suka sama kamu. Dan apa yang terjadi? Ya otomatis aku dipanggil dong. Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Yang aku ingat sih kayak gitu. Tapi dia itu ceramah cukup panjang ya, hampir 10 menit gitu. Dan aku cuma diem aja karena bahasanya itu Melayu banget. Yang bahasa Indonesianya itu cuma beberapa kata aja gitu yang aku tahu. Jadi dianya itu Melayu 90% gitu, 90% pakai bahasa Melayu Kalimantan. Jadi ya udah aku dengerin aja gitu ya, pura-pura tahu. Padahal aku nggak tahu apa yang diartikan, apa maksudnya itu apa gitu. Yang dimaksud kakak kelas itu apa, aku nggak tahu. Jadi aku iyain aja, dia terocos ya, 10 menit ya, hampir 10 menit lah ya. Lama pokoknya. Lama deh dia ngomong terocos gitu, tapi aku iyain aja pura-pura tahu. Padahal aku nggak paham sama sekali. Temanku itu, gimana sih kamu malah bocor. Kalau kata orang sini, kalau kita itu lambe turah gitu ya, pasti dikatakan bocor kan. Aduh. Oh ya, belum selesai nih ceritanya. Jadi waktu aku mos itu kan baru ya, murid baru. Entah orang itu iri lihat aku atau benci lihat gaya aku jalan kaki nih, atau benci atau gimana, aku nggak tahu ya. Soalnya tuh hari pertama atau hari kedua ya, aku tuh dipanggil lagi, tapi kali ini bukan sama panitianya sih, kali ini tuh sama kakak kelas yang biasa gitu aja. Sini baru aja masuk itu udah keiya-iyaan, kelagak-lagaan tuh. Aku kan nanya sama temen aku, keiya-iyaan tuh maksudnya apa? Kelagak-lagaan tuh maksudnya apa? Aku nggak tahu. Jadi kata mereka, kamu itu dikatain sama kakak kelas. Katanya tuh kamu itu sok-sokan orangnya. Aku nggak paham nih, kenapa mereka benci aku gitu loh. Padahal aku tuh ya jalan biasa aja gitu loh. Menurut aku biasa aja, tapi kata temen-temen aku, kamu itu kalau berjalan kaki aja bikin orang sebel. Oh my god, apa salahku coba? Oke, lanjut lah ya. Kalau kita mengatain seseorang main HP terus, kita bisa bilang HP kontanam. Jadi HP kontanam itu artinya HP terus. Kamu keterusan main HP. Kontan itu terus ya. Kontan itu sebenarnya lunas, tapi kalau di sini itu terus gitu ya.
Bener gak sih kontan itu lunas? Iya kali ya. Oke, lanjut. Oh iya, membahas tentang jalan-jalan ya. Tadi kan sempat dibahas tuh jalan-jalan. Nah, orang sini kalau nyebut sedang naik motor gitu ya, mau motornya Mio, mau motornya Nmax, mau motornya Satria Full, itu nyebutnya Honda. Nggak ada tuh yang nyebut kau pakai Yamaha. Nggak, pasti kau pakai Honda. Kau jalan pakai Honda, kau berjalan pakai Honda, pegim naik Honda. Nah, orang sini kalau nyebut motor pasti sebutannya Honda. Mungkin ya karena Honda itu udah legend banget gitu ya. Ya walaupun motor aku Mio, motor kamu Nmax gitu, ya tetap disebutnya Honda. Apalagi aku pernah kerja di dealer itu kan ya. Mbak mau beli Honda, Kak mau beli Honda gitu. Kadang kalau hatiku masih lega ya oke, aku tapi kadang-kadang aku mohon maaf Kak, di sini itu nggak ada Honda, adanya Yamaha gitu. Oke, lanjut. Sama juga halnya ya, seperti itu juga orang sini nyebutnya macem tuh. Terus orang sini kalau nyebut telur, aku mau beli telur gitu ya. Telur dalam bahasa Melayu itu telu. Jadi R-nya itu berganti menjadi bukan K ya, koma di atas apa ya? Telu gitu ya. Lanjut, orang sini kalau nyebut bensin gitu ya, bensin orang sini kalau nyebut itu minyak. Kak mau beli minyak, Kak mau beli bensin artinya ya teman-teman. Jadi jangan kaget misalkan kalau kamu disuruh gitu beli minyak, pastikan dulu minyak apa gitu, karena kalau kita kan orang Indonesia biasa kan minyak itu ya minyak goreng gitu ya, minyak tanah. Nah, kalau sini itu kalau nyebut bensin itu minyak ya teman-teman. Oke. Terus kalau nyebut kamu itu jelek, kau teh jahat. Jadi orang sini kalau nyebut orang jelek itu jahat. Jadi jangan itu dulu ya. Jahat itu bukan berarti sifatnya, bisa saja jahat itu fisik gitu ya. Oke. Lanjut. Kalau nyebut jalan-jalan yang nggak tentu arah, ibaratnya cuma nongkrong-nongkrong biasa. Apa sih orang sini kalau nyebut jalan-jalan biasa gitu, nongkrong-nongkrong nggak jelas, nggak ada tujuan gitu? Orang sini kalau nyebutnya berayawan. Kau nih berayawan. Kamu ini suka jalan-jalan nggak jelas gitu ya artinya. Oh ya, satu lagi, kalau orang sini mengekspresikan makanan gitu ya. Wow, sedapnya. Wow, nyaman. Orang sini tuh kalau nyebut enak itu nyaman. Berada di pelukanmu mengajarkanku. Jadi nyanyi ya kan, ada kenyamanan. Nah, orang sini kalau enak itu ya nyaman. Wow, roti ini sangat nyaman. Paling nyaman, bukan sangat nyaman ya. Kalau mengekspresikan sesuatu itu ada palingnya gitu. Misalkan ada orang masak gitu, enak banget gitu. Ya udah, orang itu pasti nyebut paling nyaman. Oke? Udah. Oke, demikian aja video dari aku. Semoga menambah wawasan kalian tentang bahasa Melayu di Kalimantan gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Terima kasih, bye-bye.